Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah konten terkait e-Bopot PPh unifikasi. Nah, jadi bagi kawan pajak yang sedang banyak-banyak requestnya di komen atau di kolom komentar di channel Pajak Gasan Banua, ini dia terkait aplikasi e-Bopot PPh unifikasi. Nah, jadi ini adalah aplikasi e-Bopotnya. Jadi untuk yang pertama nih atau yang kedua akan ada previewnya untuk terkait PPh unifikasinya. Terus ada juga laporan terkait apa saja perubahan dari pelaporan atau tata cara pelaporan pajak tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke videonya. Yang pertama, bagaimana cara login ke situs yang laporan unifikasi tersebut. Yang pertama, silahkan kawan pajak langsung login ke situs djponline.pajak.go.id. Seperti biasa, silahkan kawan pajak isi NPWP, kode keamanan, captcha yang tertera di layar, kemudian login. Setelah kawan pajak login, nanti ada menu tampilan dashboardnya. Di sana pilih menu lapor, kemudian pilih pra pelaporan. Nah, jadi ini sama ya, seperti pelaporan e-Bopot PPh 23. Kemudian pilih e-Bopot PPh unifikasi atau unifikasi pajak.pajak.go.id. Nah, itu situsnya kalau mau langsung ya, tapi tetap sama aja cara loginnya seperti itu. Kemudian jika menunya tidak ada atau terkendala menunya belum muncul di situ, nah ini khusus untuk pemerintah atau instansi pemerintah, itu menunya pasti akan ada. Nah, jadi untuk memilih menu tersebut kalau tidak muncul otomatis, silahkan kawan pajak pilih bagian profil, kemudian aktifasi fitur layanan, kemudian checklist atau centang e-Bopot PPh unifikasi. Terus pengenalan menunya. Nah, kita kenalan dulu dengan menu PPh unifikasi itu seperti apa. Nah, jadi itu ada yang pertama itu adalah dashboard. Nah, dashboardnya ini ada jenisnya, ada 4 menu utama. Yang pertama di situ ada di tampilan itu ada dashboard, kemudian pajak penghasilan, SPT masa, sama setting pengaturan. Nah, yang pertama lagi, sebelum kita mulai untuk menyampaikan pelaporan pajak, kita pilih dulu menu pelaporannya. Untuk menu pengaturan, nah di sini kita akan mengisi siapa penanda tangan di SPT tersebut. Nah, jadi silahkan kawan pajak isi sesuai penanggung jawabnya. Biasanya kalau penanda tangan adalah bendahara atau yang mengeluarkan uang di kantor atau di perusahaan tersebut. Kemudian menu pengaturan yang kedua, nah yang di bagian di sini untuk penanda tangan bukti potong, bisa disamain atau bebas sesuai kawan pajak. Jadi biasanya penanda tangan itu adalah penanda tangan utama sama kuasa. Jadi kalau misalkan penanda tangan utama nggak ada, bisa digantikan oleh si kuasa. Dan menu dashboardnya apa aja? Nah, jadi menu dashboard, nah ini untuk tampilannya itu ada lihat SPT, lihat bukti potong, cetak SPT, ajukan bukti potong, dan unduh bukti potong pada SPT. Jadi itu tampilan dashboardnya. Kemudian itu ada menu dashboard kedua. Nah, ini untuk yang melihat tampilan BVE-nya. Nah, jadi bisa kawan pajak lihat sendiri, bisa di-download, bisa dicetak. Nah, jadi untuk lapor pajaknya semuanya tidak lagi menggunakan SPT, tapi langsung online ke situs namanya DJP Online atau unifikasi.pajak.go.id. Kelebihan dan kekurangannya apa? Mungkin akan kita bahas di video berikutnya lah. Jadi jangan khawatir dan simak terus channel Pajak Gasan Banua. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, bagi kawan pajak yang belum nih
Nah, yang belum berlangganan atau belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Jangan lupa subscribe loh. Nah, terus jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Kemudian menu dashboard ketiga, nah itu untuk mencetak SPT-nya. Kemudian menu pajak penghasilan. Nah, ini menu untuk pajak penghasilan itu terdiri dari 5 bagian menunya. Yang pertama PPh yang disetorkan sendiri, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Terus ada PPh pasal 26, impor data PPh, terus yang terakhir ada posting. Kemudian PPh menu PPh yang disetorkan sendiri. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Untuk menu-menunya, nah seperti ini bisa kawan pajak lihat sendiri. Dan untuk menu yang bagian PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22 dan 23. Nah, tampilannya seperti ini. Dan di tampilan terakhir itu nanti ada lihat bukti pemotongan pajak, bisa mengubah SPT-nya atau bukti potongnya, hapus bukti pemotongan, dan kirim. Jadi kalau misalkan kawan pajak masih di langkah belum mengirim, itu masih bisa diubah ya laporan SPT-nya, takutnya ada kesalahan atau misalkan kurang bagian apa. Nah, jadi silahkan kawan pajak itu bisa diubah, tapi kalau sudah terkirim, maka lapor pajaknya jadinya pembetulan. Nah, ini ada beberapa submenu bagiannya. Nah, jadi bagian pajak itu sangat banyak. Dan juga, nah ini ada submenunya, bisa di-download template-nya. Nah, jadi bisa kawan pajak download sendiri ya template terkait PPh yang admin sebutkan tadi dari PPh 4 ayat 2, pasal 15, terus ada 26, 23, terus ada juga 21. Nah, nanti lengkap. Nah, jadi yang untuk submenu atau template-nya yang telah di-download, ya intinya yang Excel-nya telah di-download, jadi bisa kawan pajak impor sendiri. Jadi silahkan kawan pajak ketik di Excel apa aja yang diperlukan, atau bisa juga satu-satu menginput atau mengisi datanya ke situs laporan pajaknya, ya tergantung ya. Nah, dan untuk menu impornya, nah ini seperti ini menu-menunya. Kalau untuk submenu posting, ya jelas nanti akan memasukkan sertifikat elektroniknya. Kemudian di langkah terakhir ini untuk menu SPT masanya. Nah, nanti ada 2 submenu yang disiapkan, itu adalah perekaman buktinya sama penyiapan SPT-nya. Nah, jadi untuk daftar tagihan nanti kan kita ada mengisi ya seperti yang SPT seperti biasa, input data, terus ada masukin NTPN dan yang lainnya. Nah, nanti akan ada ringkasan pembayarannya sekian. Jadi kan tinggal kita mencocokkan dengan bukti pembayaran yang telah kita setorkan pajaknya saja. Nah, jadi bagaimana kawan pajak? Apakah masih bingung terkait tampilan atau preview dari PPh Unifikasi? Nah, bagi kawan pajak yang masih bingung atau yang lainnya, tunggu video selanjutnya ya. Nah, dijamin video-video selanjutnya itu akan menarik dan akan membuat kawan pajak mudah dalam menyampaikan SPT PPh Unifikasinya. Dan admin ucapkan lagi terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua. Jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun blogspot channel Pajak Gasan Banua di alamat situsnya www.pajakgasanbanua.myid. Dan bagi kawan pajak yang admin ingatkan lagi, yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Terima kasih banyak telah menonton video di channel ini atau video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.